Ngobrol bersama Dokter Iva, tempatnya ngobrol cerdas buat ayah bunda. Banyak anggapan di masyarakat kita bahwa masalah menyusui itu hanya menjadi tanggung jawab dari seorang istri. Padahal, bukankah harusnya seorang ayah itu juga ambil peran dalam proses itu? Sebenarnya gimana sih harusnya? Kita bahas yuk yang benar menurut Dokter Iva, spesialis anak sekaligus konselor laktasi. Selamat pagi Dokter Iva. Halo Mbak Yanis. Gimana sih dok menurut dokter fenomena yang selama ini ada di masyarakat bahwa ya menyusui itu ya tugasnya seorang ibu gitu. Ayah itu udah nggak ada hubungannya dengan hal itu. Gimana menurut dokter? Iya, jadi masyarakat kita menganggap bahwa urusan menyusui itu ya udah ibu yang paling tahu dan itu udah urusan ibu gitu. Bisa apa enggak terserah ibunya gitu ya. Kadang-kadang saya melihat fenomena ketika saya berpraktek di rumah sakit dan bayi baru lahir kontrol gitu, sering terjadi ayah tidak mengantar. Nah, padahal peran ayah ini sangat penting untuk tahu bagaimana perkembangan bayinya dan informasi yang saya berikan kepada ibunya gitu. Itu ayah juga sebaiknya tahu juga gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayah juga kadang-kadang bukan hanya tidak, kadang-kadang udah datang nih ke rumah sakit tapi nggak ikut masuk, cuma nunggu di parkiran. Nah, itu juga mungkin ayah menganggap bahwa ya udah urusan bayi sama ibunya aja gitu. Ayah tidak perlu tahu gitu kan. Itu menurut saya sangat kurang bagus ya, karena perkembangan bayi itu sangat dibutuhkan peran ayah ya, terutama untuk menyusui, karena ibu menyusui memberikan ASI itu sangat banyak tantangannya, banyak kendalanya ya. Tiap ibu kendalanya beda-beda ya, dan di sini peran ayah sangat penting untuk mendukung ibu, memotivasi ibu, dan memberikan apa ya, kayak menenangkan si ibu ketika ibu itu pasti ada aja nih kesulitannya menjaga gitu. Emosinya Iya, gitu ya, menjaga emosinya dengan menenangkan, nggak cuma menenangkan ya, mijitin kayak gitu ya, mijitin ibu ketika capek itu sangat penting untuk memperlancar ASI dan menyusuinya gitu. Kira-kira kenapa ya dok ya, misalkan nih ayah ini tidak berperan dalam proses menyusui buah hatinya, itu apakah ada faktor emosional ini mempengaruhi ASInya yang keluar dari ibu itu? Gimana dok? Iya. Jadi kalau misalnya ibu lagi ada kendala, kemudian apalagi dia lagi istilahnya berdebat sama ayahnya, bertengkar sama ayahnya, itu ngaruh banget loh. Ibu bisa mengalami postpartum depression. Jadi peran ayah ini sangat penting untuk ketemu sama dokter juga gitu, supaya kita sebagai dokter anak dan konsultan laktasi bisa memberi info kepada ayah bahwa ini perkembangan anaknya seperti ini, kendalanya di sini. Jadi ketika seorang ibu tuh menghadapi kesulitan, ayah adalah orang pertama dan orang terdekat di ibu yang seharusnya mensupport ibu. Supportnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk menenangkan, memberikan motivasi, memberikan pujian supaya tidak patah semangat gitu ya. Dan termasuk melakukan pijat oksitosin ya. Saya sering mengajari ayah bayi untuk memijat ibunya. Pijat oksitosin itu sangat membantu merilekskan badan ibu, pikiran ibu, dan memperlancar pengeluaran ASI gitu. Jadi intinya berarti dukungan dari suami itu benar-benar dibutuhkan ya dok ya berarti. Betul banget. Jadi kadang-kadang yang bikin ibu depresi pasca melahirkan atau kita sering sebut dengan baby blues ya, itu adalah tekanan dari pihak keluarga, salah satunya ayah. Ketika ibu kesulitan, kemudian bayi menangis, yang dikatakan oleh ayahnya adalah ASImu kurang banyak, ASImu nggak bagus, ASImu nggak berkualitas sehingga bayinya menangis. Nah, kata-kata itu sangat menyakitkan banget ya untuk seorang ibu ya, sehingga ibu merasa tidak percaya diri, kepikiran untuk memberikan susu formula gitu ya. Jadi harus berhati-hati banget seorang ayah ketika memberikan komentar terhadap ibu yang sedang berkeluh kesah.
Karena ketika kita memberikan komentar negatif, yang terjadi itu malah menurunkan mental ibunya. Gitu. Jadi ketika ada kesulitan, jangan pernah menyalahkan ibu atas apa yang terjadi pada bayinya. Bayinya nangis, yang disalahin ibunya, ASINya kurang gini, kurang gitu gitu ya. Tapi support tetap ibu, cari solusi dan tanyakan kepada orang yang tepat gitu ya. Contohnya datang ke sini, ke Mommy Studio untuk konsultasi masalah, kenapa dok bayi saya rewel aja, apakah ASINya memang kurang, apakah ada yang membuat bayi saya sakit atau tidak nyaman. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu lebih baik diajukan kepada kami konselor laktasi dibandingkan dengan dugaan-dugaan yang disampaikan kepada ibu yang akan membuat mental ibunya semakin down ketika bayinya rewel. Itu hal yang sering terjadi. Jadi saya sangat berharap peran ayah ini adalah orang terdekat ibu yang bisa mensupport perkembangan bayi dan keberlangsungan menyusui itu ya. Jangan malah menjadi orang yang membuat ibunya semakin tertekan gitu. Dan ketika misalkan datang untuk konsultasi tentang laktasi ke dokter spesialis, harusnya ayah juga hadir di dalam sesi itu ya. Betul. Karena peran ayah, satu mendukung, dua dia harus dapat informasi dari orang yang tepat supaya ayah sama-sama memahami dinamika dari perkembangan bayinya. Nah, ayah bunda sudah tahu kan kalau ternyata peran ayah itu punya andil yang sangat besar terhadap proses menyusui buah hati. Jadi, jangan sepelekan hal ini ya. Next episode, kamu mau bahas apa? Bisa tulis di komentar ya.